anaknya sudah merasa nggak diberlakukan adil. Memang di dalam Islam itu haram. Orang tua tidak berlaku adil itu nggak boleh. Perintah umumnya banyak, kita ini harus berlaku adil. Memang adil itu nggak harus sama. Misalnya kakaknya dapat mobil, adiknya minta mobil juga, belum tentu pas. Sesuai dengan ukuran itu namanya adil. Nah itu yang perlu kita pahamin apabila seorang anak menilai berbeda kepada orang tuanya. Sehingga nanti kita tidak salah melangkah, tidak salah bergaul dengan orang tua. Dikit-dikit orang tua saya nggak adil, dikit-dikit nggak adil. Nah dilihatlah. Itu Mas Farid. Nah kalau hubungan Mas sendiri dengan orang tua bagaimana? Hubungan aku dengan orang tua ya renggang semenjak ayah selingkuh sama anak buahnya. Jadi dulu tuh memang sempat masih lah, ibu masih sayang, ayah masih sayang, masih ada canda tawa di rumah. Tapi semenjak ayah udah selingkuh tuh udah beda gitu. Udah nggak ada keharmonisan rumah. Jadi rumah itu tanpa jendela, nggak ada keharmonisannya, nggak ada canda tawanya. Ya selalu ada peperangan di rumah gitu. Nah Mas Rio tadi bilang katanya ayah selingkuh, emang Mas Rio menyaksikan sendiri? Iya saya nyaksikan, saya lihat sendiri Kak. Itu kejadiannya Bermain. kapan? Waktu di kamar, waktu siang-siang. Jadi aku waktu itu lagi pulang ke rumah. Sempat terdengar suara. Aku mergokin kan. Di situ cuman ayahnya marah, malah belain perempuan itu di depan akunya. Iya, akunya ditampar di situ. Jadi sempat pergi dari rumah akunya. Diusir sama ayah kan. Astagfirullahaladzim ayah. Kenapa ayah berada di dalam kamar sama wanita lain? Kamu sembarangan ya masuk kamar ayah? Hah? Sembarangan kamu. Seharusnya Rio yang bertanya sama ayah. Tega ya anak ibu ya. Bahkan sama karyawan sendiri. Ini dasar wanita nggak tahu diuntung kamu. Udah dikasih kerjaan malah selingkuh sama ayah saya. Diam. Banyak omong kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Ayah seharusnya banyak istighfar. Ayah itu udah banyak dosa. Ayah jual miras, jual sabu, mabuk-mabukan, malah selingkuh lagi. Jangan banyak omong. Pergi cepat. Dia nggak mau pergi. Suruh pergi wanita ini. Kamu yang pergi. Pergi cepat. Cepat pergi. Pergi kamu. Lalu kemudian
Dalam sebuah hadis ada seseorang pengen tobat karena kemaksiatan luar biasa, tapi ternyata ditemu di sini sulit. Dia pindah lagi, pengen menemu lagi. Ternyata sampai di sini belum sempat tobat, bahasanya belum sampai ke tujuan, sudah wafat, tapi dosanya diampuni. Ini yang perlu kita apresiasi. Ya. Baik. Sepertinya sudah nyambung nih Pak Ustadz teleponnya, Rio. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan Mbak Mira. Iya benar ini. Iya, dengan Farid Hasan dari Antv, Mbak Mira. Ini di sebelah saya ada adiknya Mbak Mira. Saya sih menyebutnya namanya Rio karena kami samarkan nama aslinya. Tapi sebenarnya Mbak Mira tahu kan ya Rio itu siapa. Baik, saya kasih kesempatan langsung untuk Rio. Coba Mas Rio ini di ujung telepon kakaknya Mas Rio ada yang mau disampaikan apa? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Allah Dek, kamu kemana aja Dek? Kok nggak pernah pulang? Kakak kan sama kamu Dek. Khawatir kamu kenapa-kenapa. Mbak udah makan belum Mbak? Udah Dek, udah. Adik udah makan. Udah, kenapa Mbak nggak mau aku ada di situ sih Mbak? Adik di mana Dek? Aku di Jakarta Mbak sekarang. Kenapa Mbak nggak mau keluar dari situ? Kenapa? Kenapa Mbak nggak mau ikut aku aja ke Jakarta? Kenapa Mbak? Nggak bisa Dek. Aku nggak bisa keluar dari sini. Kasihan Ibu. Tapi Mbak di situ tersiksa. Aku nggak mau ngeliat Mbak sakit ngelainin orang-orang itu Mbak. Kakak pengen keluar, tapi gimana? Gimana sama Ibu Dek? Aku tuh sayang Mbak sama Mbak. Mbak Mira, boleh saya bicara? Iya. Ya, begini. Ini ada sebuah pertolongan dari Allah. Adiknya ini menurut saya ada setitik iman. Pengen mengajak pelan-pelan. Kan begini, kalau nggak bisa semuanya, ya sedikit-sedikit. Beliau pengen ngajak Mbak Mira untuk menuju kebaikan. Tadi diajak. Jangan takut. Kan begini perintahnya, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim. Tolongnya gimana? Mohon maaf, keluarganya penuh kemaksiatan. Cara menolongnya apa? Kita pindah. Namanya hijrah. Nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi ada upaya. Ini saya sangat bangga dengan adiknya Mbak Mira. Beliau mau ngajak, mbaknya mau terima telepon. Mudah-mudahan ini awal yang baik, saya doakan. Amin. Tapi yang penting ada niat berhenti itu harus ada. Baru ada upaya. Jangan sampai berlarut-larut. Toh kita sampai kapan sih kuat begini? Kan begitu, nggak mungkin lama lah. Nah nanti ini Mas Rio, adik Rio itu kan lumayan, udah baik, mau tobat, ngajak kakaknya. Nanti kakaknya ikut pelan-pelan, semuanya jadi baik insya Allah. Gitu ya Mbak Mira. Iya. Nah Mbak Mira. Apa yang membuat Mbak Mira tidak berani gitu pergi dari tempat itu? Padahal kalau menurut Pak Ustadz juga, mungkin kita juga sudah sampaikan ke Mbak Mira, sebenarnya Mbak Mira berhak untuk pergi dari rumah, mengingat Mbak Mira kan dianjurkan untuk berbuat maksiat oleh orang tua. Iya betul. Apa yang bikin Mbak Mira Saya nggak bisa ninggalin ibu saya, Mas. Nggak ada yang ngurus ibu saya di sini. Saya juga kangen sama adik saya. Tapi saya harus gimana? Saya harus pilih yang mana? Saya bingung. Ya, memang begini Mbak Mira, bakti sama orang tua itu wajib. Tapi sekali lagi, jangan sampai berbakti kita itu mengalahkan perintah Allah. Atau kita melanggar larangan Allah. Kan dilarang melakukan kemaksiatan, tapi dengan berbakti apakah itu mumpunin? Nggak akan mumpunin. Dengan cara yang lain saya kira bisa. Kita kembali dulu kepada Allah. Sehingga nanti gini, kita hidup dari Allah, orang tua juga dari Allah. Toh kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan begitu, insya Allah lah. Toh kita lihat ibu mungkin sudah tua, kan begitu kan? Nah, itu aja, berarti berhenti aja lah. Pokoknya saya mau berhenti ngopain ibu, jangan sampai melakukan hal-hal lagi kalau misalnya nggak bisa pindah. Jadi melakukan upaya itu pelan-pelan, sedikit gitu. Memang berat kalau langsung pindah rasanya nggak mungkin. Berarti upayanya apa? Berhenti dulu dari
perbuatan itu. Nah, Mbak Mira ada kekhawatiran sendiri nggak sih dengan berhenti seperti itu, nggak mendapatkan penghasilan? Saya takut dipukul sama ibu. Jadi emang murni hanya takut saja ya, tidak ada kekhawatiran kalau berhenti Mbak nggak dapat uang seperti itu? Saya juga nggak dikasih uang, nggak dikasih makan. Saya pun dikunciin di dalam kamar, nggak boleh keluar. Mungkin begini Mas Farid. Ya. Mbak Mira ini sudah mungkinlah pengen tobat. Saya kira perlu misalnya minta tolong kepada, ya kalau kita ngomong misalnya yang berwajib, saya nggak mau begini gitu. Kan nanti bisa diselesaikan. Ada yang menengahi. Ya, ada yang menengahin. Karena apa? Orang itu sekarang ada undang-undangnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak boleh loh orang tua tuh ngunci anaknya di dalam kamar, udah KDRT. Ini kalau misalnya dengan upaya pelan-pelan dakwah nggak bisa, ya kita harus pakai cara hukum misalnya. Tapi dengan cara yang baik, nggak usah malah kita ngomong. Nanti misalnya ada yang bantu menyampaikan kepada pihak yang berwenang, berwajib. Saya pengen keluar dari seperti ini. Saya yakin ada solusi. Asal ada niatan, gitu ya. Baik Mbak Mira. Kalau menurut saya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Mira bisa difikirkan lagi masukan-masukan dari Pak Ustadz, nasihat dari Pak Ustadz. Karena niat kami adalah menelpon Mbak Mira, ingin Mbak Mira sadar. Itu yang paling penting, jauhi dari perbuatan maksiat dan karena memang dosanya sangat besar sekali Pak Ustadz ya. Mohon difikirkan kembali, pasti ada jalan keluarnya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mira. Ada yang mau disampaikan ke adiknya? Cepat pulang dek, kakak kangen. Kamu kan punya orang tua, punya kakak. Kakak kangen. Baik. Pulang ya dek. Ya kalau boleh saya sarankan begini, ini ada Mas Rio nih. Ya. Mas Rio datang ke sana, nyampaikan ke pihak yang bisa menolong. Ya. Saya kira itu lebih baik. Kan ini langsung adiknya. Saya nggak usah orang lain, adiknya nih. Beliau sudah dewasa membantu kakaknya biar keluar satu-satu dulu nih. Insya Allah nanti selesai. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Mbak Mira. Saya berharap semua ini bisa ada jalan keluarnya Mbak ya. Iya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Rio? Keluarga Mbak Mira sih yang paling penting adalah kangen sama Mas Rio. Cuma memang ini seperti perjuangannya bakalan panjang ya Pak Ustadz. Tapi kalau nggak dilakukan sekarang kapan lagi? Itu nggak ada salahnya kita yang muda datang dulu ke yang lebih tua untuk mengingatkan kembali ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Jadi Kak, yang harus saya lakukan itu apa? Sekarang. Mungkin begini Mas Rio, saya sarankan. Tadi pertama langkahnya pribadi dulu kita rubah nih. Diperkuat. Niat kita berubah, diperkuat. Caranya minta tolong kepada Allah. Sholatnya jangan sampai bolong-bolong. Udah sholat dulu 5 waktu aja deh. Nanti habis sholat bacain Fatihah, berdoa kepada orang tuanya sama kakaknya. Itu langkah pertama nih. Yang kedua, mungkin sambil nabung pelan-pelan, nanti bisa pulang. Polanya caranya apa? Memang kira-kira estimasi duitnya cukup. Kalau ke rumah mungkin berat, ya nggak apa-apa. Kita di tempat siapa dulu. Nanti itu apa? Pertama menolong kakaknya. Itu pelan-pelan nih. Nah nanti dengan itu insya Allah lah. Allah akan mengasih solusi, Allah ngasih jalan. Gitu Mas Rio ya. Tapi kalau aku pulang nanti kalau disuruh tanda tangan warisan gimana? Loh memang kenapa? Ada urusan, ada masalah apa lagi? Yang perebutan harta warisan juga. Mau kemana lu? Gua mau pergi dari rumah ini. Gua muak, rumah ini bagaikan neraka. Oh gitu. Bagus sih. Lagian lo jadi orang ribet banget. Tinggal nikmatin aja hasilnya. Pakai sok suci lo. Bang, istighfar bang. Uang yang abang makan itu bukan uang halal, itu uang haram bang. Alah, jangan sok nggak butuh lo. Gua nggak butuh uang haram itu bang. Mending gua jadi gembel di jalanan daripada gua makan uang haram itu. Ya udah, nih, tanda tangan nih surat. Surat apa ini bang? Kan tadi pas
banget lo bilang. Nggak butuh harta kan? Ya udah, tanda tangan. Ini surat pernyataan. Harta warisan atas nama lo diserahkan ke gue. Nanti nggak usah takut. Sama kakak Warisan itu nanti kalau ada penetapan pengadilan. Kalau kita nggak mau ya nggak bakal. Begitu. Kalau misalnya Mas Rio kan nggak mengerti hukum nih, nanti nanyalah orang yang bisa mengerti gimana. Saya tandakan nggak. Diancam aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Nggak ada urusannya kok. Memang begitu. itu udah pernah terjadi? Pernah. Ya nanti ada penetapan hak waris. Siapa gitu loh. Lah ini orang tuanya sudah nggak ada. Ada, cuman kan Masya Allah. Nah ini gimana nih Pak Ustadz nih, orang tua masih ada, tapi anak-anaknya sudah berebutan Padahal warisan. harta waris itu adalah harta kalau orang tua udah meninggal atau seseorang meninggal, warisan ini masih ada, ini bukan lagi harta waris. Sekali lagi beginilah, kalau saran saya nggak usah takut Mas Rio. Kenapa? Kalau tadi dilihat tuntutan, ini berasal dari yang tidak halal. Kan lebih baik cari yang halal. Kan nanti nggak akan berkah, akan nyusahin, gitu aja. Walaupun misalnya tadi ini warisan orang tua, tapi dilihat nih berasalnya dari mana, yakin akan diganti oleh Allah, nggak usah takut. Yang penting satu dulu nih, kakak selamat dulu, kan gitu kan? Udah kakak dulu nih, kita fokusnya ke kakak, kakaknya selamat, nanti orang tuanya selamat, kakak yang lain selamat, nanti kamu jadi pahlawan insya Allah. Ya, Pak Ustadz terakhir nih Pak Ustadz, amalan apa dan juga doa apa yang harus dipanjatkan Rio nih Pak Ustadz? Nah, mungkin nggak usah panjang-panjang, sering baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu lagi, la haula wala quwata illa billah. Bisa nggak Mas? Bisa ya? bisa. Nanti diulang, la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Kita ini mau menolong seseorang. Tapi kita kuatkan dulu nih, kekuatan itu dari Allah, pertolongan itu dari Allah. Sambil kita istighfar. Insya Allah nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihat dan tausiahnya buat Mas Rio. Coba dijalankan tadi apa tadi Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada jalan keluar ya. Insya Allah yang paling penting adalah tetap di jalan Allah, gitu aja. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.